Baik, selamat siang Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang berjumpa kembali dengan Bapak Ibu sekalian. Walaupun mungkin saya sebagai pemandu belajar di sini mohon maaf karena tidak bisa membersamai untuk belajar secara langsung melalui virtual Google Meet karena keterbatasan bahwa di sini memang jaringan kebetulan saat ini sedang naik turun. Kalau memaksakan menggunakan Google Meet, mungkin justru saya yang akan terkick dari forumnya, seperti itu Bapak Ibu. Baik, kita bertemu kembali dalam pelatihan belajar di mana saja dengan Google Workspace for Education, merupakan sebuah kegiatan yang mana merupakan sebuah pengimbasan Bapak Ibu dari pelatihan yang sedang saya ikuti, yaitu pelatihan Google Master Trainer Level 2, yang merupakan kegiatan yang diselenggarakan dari Kemdikbud yang bekerjasama dengan Google for Education Partner, yaitu Revo, seperti itu. Dan di sini kita akan sama-sama belajar, sama-sama diskusi. Di sini bukan berarti saya lebih tahu daripada Bapak Ibu. Di sini mungkin kita sama-sama bisa sharing saja. Apabila Bapak Ibu mungkin mengetahui apa yang belum saya ketahui maupun rekan-rekan mana yang belum diketahui, kita sama-sama bisa sharing, saling menambahkan seperti itu Bapak Ibu. Nah, sebagaimana tugas praktek yang sudah saya upload di Classroom, nah hari ini kita akan mempelajari cara penggunaan akun belajar ID sekaligus cara menyelesaikan penugasan-penugasan yang sudah ada di Classroom Bapak Ibu sekalian. Baik, di video ini nanti akan saya bagi menjadi dua agar memudahkan dalam pembelajaran agar tidak terlalu lama. Jadi nanti video pertama akan membahas video pertama akan membahas tentang ini. Kenapa belum keluar? Jadi video pertama nanti akan membahas mengenai Google Support, dan kedua akan bahas tentang Drive, tentang Docs, Slide, dan Form. Nanti yang video kedua akan membahas tentang tentang Classroom, spreadsheet, tentang kalender, tentang Meet, dan juga tentang Gmail, seperti itu. Jadi langsung saja kita akan menyelesaikan video pertama, memulai dari yang awal. Saya buka tentang panduan yang sudah saya berikan. Baik Bapak Ibu, nanti kita akan belajar mengenai pengelolaan Google Drive, berkolaborasi di Google Docs, Slidesheet, membuat survei dan quiz di Google Form, membuat kelas interaktif di Classroom, mengelola acara efisien di Google Calendar, tatap muka virtual di Google Meet, sebagaimana yang sudah sering kita lakukan, dan juga mengelola email secara efektif di Gmail. Nah, kita lanjut. Nah, jadi pertama sebelum menuju hal-hal itu, yaitu Bapak Ibu, kita akan belajar terbiasa dengan adanya Google, seperti itu. Jadi sering kita mendapati permasalahan yang kadang-kadang bisa nggak sih gini aja, bisa nggak sih misal kayak kemarin itu migrasi data dari Google biasa ke Google Workspace, seperti itu. Nah, caranya adalah Bapak Ibu bisa buka pusat bantuan Google. Jadi silakan langsung klik saja di sini, klik kanan di bagian biru ini, pusat bantuan Google. Ya, atau buka di tab baru, support ya. support.google.com. Oke. Nah, Bapak Ibu bisa buka di situ. Oke, ya di sini. Jadi tampilannya itu nanti tergantung dari settingan akun Bapak Ibu ya. Kebetulan settingan akun saya masih belum digantikan ke bahasa Indonesia. Jadi karena kadang bahasa Indonesianya ini agak-agak kurang pas gitu menurut saya Bapak Ibu. Jadi saya masih memilih menggunakan bahasa Inggris aja, jadi biar lebih pas gitu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengetikkan
bagaimana kita bisa menolongmu? How can we help you? Describe your issue. Silakan tuliskan permasalahannya apa. Nah, misalkan yang kemarin itu masalahnya adalah migrasi. Migrasi data, migrasi ke Google Workspace for Education. Oke, silakan di-enter. Nah, nanti setelah itu akan muncul berbagai pilihan jawaban yang mungkin bisa membantu permasalahan Bapak Ibu. Nah, di sini. Jadi, selain kita bisa sharing ke sesama rekan guru atau mungkin sharing ke saya juga boleh atau ke trainer-trainer lain atau mungkin ke operator sekolah yang sudah banyak mengerti, Bapak Ibu bisa langsung bertanya ke Google di sini, Google Help atau support google.com, Google Bantuan di versi bahasa Indonesianya. Jadi ini ya Bapak Ibu yang perlu Bapak Ibu screenshot dan masukkan ke template penugasan seperti itu. Ini yang pertama. Oke, ini sama ya dengan ini. Selanjutnya kita lihat penugasan kedua. Kalau tidak salah penugasan kedua ini terkait penggunaan Google Doc. Oh iya, betul. Oh, Drive. Jadi, yang kedua ini kita akan membahas tentang Drive. Nah, pada Drive, membuat folder berjudul pelatihan GWE, mengisi folder itu dengan doc berjudul RPP. Oke, saya yakin Bapak Ibu ini sudah gampang. Jadi, silakan Bapak Ibu bisa langsung klik di sini, misal drive.google.com, atau Bapak Ibu yang lebih suka mengklik di sini, titik 9, boleh langsung klik saja icon Drive di sini ya. Saya pilih yang ini. Oke, ini saya sedang masuk ke drive saya. Baik. Agak lama. Oke. Nah, jadi ini Bapak Ibu yang saya hadapi di sini akhir-akhir ini sinyalnya sedang kurang bagus. Jadi kalau saya maksakan Google Meet, saya mohon maaf sekali. Bisa jadi saya hilang dari peredaran seperti itu. Oke, jadi dari Google Drive ini Bapak Ibu bisa langsung membuat berbagai macam folder maupun file. Ini saya buka ya di sini new. Oke, masih loading. Jadi di drive yang Google Workspace for Education itu Bapak Ibu, di sini sudah tertera sekian yang sudah digunakan, tapi karena drive-nya itu tanpa batas, jadi tidak ada tulisan sekian dari sekian untuk bisa digunakan seperti itu. Jadi kalau di drive yang email biasa atau email personal itu ada tulisan batasannya bahwa Bapak Ibu ini kurang sekian persen untuk sekian MB loh untuk menggunakan drive-nya kayak gitu. Oke, jadi tadi tugasnya adalah kita buat folder terlebih dahulu ya. Di sini kita buat folder. Oke, jadi setelah kita buat folder, silahkan ditulis pelatihan GWE. Ya, kalau nggak salah pelatihan GWE. Oke, betul, pelatihan GWE. Kita create di sini. Oh iya, ada dua. Jadi tadi saya sudah membuat pelatihan GWE, ini yang terbaru. Kita buat dari nol saja, dari sini, biar sama-sama bisa tahu Bapak Ibu ya. Oke, lanjut setelah itu kita akan buat doc, slide, dan juga sheet-nya. Oke, kita masukkan doc, kita buat doc blank dokumen Bapak Ibu ya. Tapi di situ Bapak Ibu bisa memilih mau membuat dari template yang sudah ada ataupun mau membuat yang blank atau yang masih kosong. Nah, di sini yang masih kosong itu kita kasih judul RPP. Kalau nggak salah RPP. Betul, docnya berjudul RPP. Spreadsheet berjudul nilai siswa dan slide-nya berjudul materi ajar. Oke, saya
Oke, jadi sudah. Nah, di sini langsung kita buat judulnya, Bapak Ibu, RPP ya. RPP. Oke, setelah itu silakan Ctrl S atau apa ini sudah tersimpan sih Bapak Ibu. Oke, kita biarkan dulu. Seharusnya di sini sudah nah ini dia. Kemudian kita buat baru lagi Google Slide. Google Slide-nya berjudul materi ajar. Oke, masih menunggu. Baik. Nah, Bapak Ibu, kita sudah sampai di slide-nya. Silakan untuk kita pilih rename di sini. Nah, kita rename dengan judul yang kita mau. Materi ajar. Oke. Nah, setelah itu masih untitled presentation. Baik, materi aja sudah kita buat. Selanjutnya adalah kita buat yang terbaru lagi, yaitu kita buat sheet. Sheet-nya berjudul apa? Sheet-nya berjudul nilai siswa. Oke, nah ini kita ganti judulnya Bapak Ibu jadi nilai siswa. Oke. Nah, ini kita sudah jadi file-file tadi. Kita lihat apakah sudah tersimpan. Nah, ini dia sudah tersimpan Bapak Ibu ya. Jadi otomatis di drive itu. Ini masih loading, jadi judulnya masih untitled padahal sudah kita ganti. Nah, oke, setelah itu kita lihat apalagi instruksi selanjutnya, bagikan folder pelatihan GWE ke akun. Oke, nah silakan Bapak Ibu untuk membagikan folder ini. Ya, bisa diklik di sini, di tanda anak panah ke bawah, kemudian pilih share. Nah, silakan di-share ke akun saya, yaitu atas nama Aprilia Roslani 44@guru.smk.belajar.id. Oke, silakan di-share ke saya dengan akses apa gitu di sini? Dengan akses sebagai editor. Nah, karena akun tersebut adalah akun saya sendiri, saya nggak bisa nge-share ke akun saya sendiri, maka di sini saya akan share ke akun yang lain. Sebentar. Oke, Bapak Ibu, jadi tadi kita sampai ke ingin share folder ini. Jadi silakan klik folder pelatihan GWE, kemudian pilih share. Nah, kita tunggu. Oke, kemudian Bapak Ibu di sini bisa memasukkan akun saya di @people_and_group. Nah, karena di sini yang memiliki akun ini adalah yang saya yang membuat ini, jadi saya pakai akun lain untuk mencontohkan ke Bapak Ibu sekalian. Misalkan yang ini ya, ini akun personal saya. Kemudian setelah itu saya pilih sebagaimana tugasnya adalah akses sebagai editor ya. Akses sebagai editor. Gimana tadi? Oke. Nah, ini sudah betul. Jadi di sini silakan dipilih aksesnya sebagai editor, komentar, viewer. Nah, saya pilih sebagai editor. Kemudian pilih send. Oke, gitu Pak Ibu ya. Oke, kita pilih send. Nah, baik. Itu tadi kita sudah menyelesaikan penugasan yang di
di sini. Oke, yang di sini, yang penugasan di pelatihan GWE. Namun selain itu Bapak Ibu, saya ingin menjelaskan beberapa hal mengenai pemanfaatan Drive. Nah, sebagaimana Bapak Ibu tahu, bahwa Drive ini sangat fleksibel dan juga bisa digunakan offline Bapak Ibu ya. Jadi, bagaimana caranya untuk settingan Drive dengan offline? Kita buka di setting. Nah, di sini bisa dilihat beberapa hal di sini. Nah, kemudian untuk offline itu Bapak Ibu silahkan klik di sini. Install ya. To turn on offline access, install the Google Docs offline extension to your Chrome browser. Nah, silakan install Google Doc offline juga agar kita bisa memanfaatkan Drive secara offline ini. Nah, ini dia Google Docs offline. Silakan di add to Chrome. Iya. Itu caranya. Kita tunggu agar sampai ter-add di Chrome kita. Nah, apabila sudah ter-add, maka nanti Drive kita bisa digunakan secara offline. Oke. Itu Bapak Ibu ya, caranya kurang lebih seperti itu. Nah, kira-kira kalau ada pertanyaan, terus kalau offline itu bagaimana nanti dengan data kita? Nanti data kita itu yang sudah terupload di offline itu, nanti ketika ada jaringan akan langsung masuk ke penyimpanan tersebut. Jadi ketika belum ada jaringan, itu baru seperti tersimpan sementara. Nanti setelah ada jaringan, dia akan terupload langsung. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, ini tadi sudah. Nah, nanti silakan Bapak Ibu otak-atik di rumah nih sambil belajar untuk penggunaannya. Oke, masih loading. Baiklah. Nah, ini tadi tandanya kalau udah setting up offline itu berarti sudah menuju kita memiliki hak drive atau penggunaan drive secara offline. Oke, kita pilih done atau selesai. Nah, di sini sedang masih setting up offline-nya, kita tunggu saja. Nah, selain itu Bapak Ibu juga bisa melihat-lihat di sini ya, di beberapa icon di sini, bahwa Bapak Ibu pun bisa melihat file-file recent atau file-file terbaru yang baru saja Bapak Ibu buat atau dibagikan kepada Bapak Ibu, bisa dicek di sini. Kemudian juga Bapak Ibu bisa melihat mungkin trash atau sampah yang tertimbun di drive Bapak Ibu. Nah, di sini items in trash are deleted forever after 30 days. Jadi nanti item-itemnya itu akan terhapus selamanya setelah 30 hari. Jadi sementara itu masih ada di sampah, tapi nanti setelah 30 hari dia akan menghilang. Atau kita mau langsung empty trash juga bisa ya. Kalau mau langsung menghapus nih, kita empty trash saja, langsung pilih delete forever, seperti itu Pak Ibu. Ya, itu tadi mengenai drive. Jadi drive ini banyak sekali manfaatnya, dan saya juga merasakan bahwa yang biasanya HP saya itu selalu penuh dengan memori, dengan foto, dan lain-lain sebagainya. Sekarang kita bisa menyimpannya langsung di drive. Yang penting ada jaringan internetnya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, mungkin itu saja tentang Drive. Silakan Bapak Ibu apabila nanti ada pertanyaan, bisa diketikkan di chat atau di Google Classroom langsung, tidak masalah. Kemudian kita akan lanjut ke sebentar. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Kita sekarang ke Doc ya, Google Doc. Jadi di Google Doc tadi, silakan Bapak Ibu untuk buka Google Doc yang judulnya RPP yang sudah dibuat tadi. Kemudian kita buat seperti ini. Pertama kita buat rencana. Oke, kita zoom biar kelihatan Bapak Ibu ya. Oke, kita buat rencana pelaksanaan pembelajaran. Kemudian kita highlight kuning ya. Oke, kita ketik di sini. Rencana pelaksanaan pembelajaran. Oke, kemudian kita highlight kuning. Nah,
highlight. Jadi di sini ada highlight color. Bapak Ibu bisa pilih mana yang Bapak Ibu sukai ketika mengerjakan tugas di doc ini. Kemudian silakan pilih komen. Kalau tidak salah komen ya Bapak Ibu ya. Oke, kita pilih komen. Ketikkan komentar kepada akun saya. Oke. Nah, silahkan di sini dipilih setelah kita blok tadi di sini, kemudian klik tanda plus tadi. Kemudian Bapak Ibu bisa tulis, misal tolong dikomentari. Nah, silahkan add nama yang Bapak Ibu tahu, nama akun. Silakan add nama akun saya dan saya sendiri akan coba add nama akun personal saya di sini. Kemudian silakan klik komen. Nah, Bapak Ibu bisa juga apabila ini komennya itu berupa menugaskan, kita bisa klik assign. Nah, oke, klik assign. Saya coba klik assign. Kita ikuti saja ya, komen. Oke. Nah, setelah itu adalah kita mencoba membuat word art. Jadi word art itu Bapak Ibu bisa masuk di insert atau kalau bahasa Indonesianya itu sisipkan. Insert, kemudian pilih drawing atau gambar, pilih baru ya atau new. Nah, sip. Tinggal kita tunggu, kemudian nanti Bapak Ibu bisa pilih action. Kalau di bahasa Indonesia itu pilih tindakan. Oke, masih menunggu. Nah, silakan klik word art, pilih yang word art, pilih Sekolah Merdeka. Kemudian kita enter. Oke, ini tampilannya. Jadi Bapak Ibu bisa mengcustom, mengubah-ubah word art ini, misal mau warnanya pakai warna orange, pakai warna kuning, silakan. Tampilannya seperti apa? Apakah ada pilih border color, misal border colornya merah ya. Ini border color hurufnya, terus hurufnya mau huruf tertentu, misal saya ganti Comic Sans. Kemudian juga mau bold kah atau italic, nah silahkan. Kemudian pilih save and close. Nah, itu sudah muncul. Nah, oke, kemudian kita lanjut ke bawah Bapak Ibu. Di bawah ini untuk panduannya, oke, kita klik ke bawah lagi. Nah, membuat tulisan Merdeka Belajar dan menautkannya ke link berikut, ke link terkait. Oke. Jadi di sini kita tulis dulu Merdeka Belajar, kemudian silahkan di blok. Nah, setelah itu silahkan pilih ini. Jadi insert link. Insert link, silahkan Bapak Ibu bisa memilih link-link terkait atau sudah tahu ada link yang mana yang tidak perlu kita cari, tinggal copy paste saja linknya ke sini. Oke, saya pilih yang ini. Nah, jadi seperti ini. Jadi nanti Bapak Ibu kalau membuka lagi ini bisa langsung terklik linknya. Nah, sudah muncul seperti ini, tuh ya. Nah, selain itu juga di sini bisa share. Nah, silahkan apabila Bapak Ibu ingin sharekan doc-nya untuk berkolaborasi dengan rekan-rekan yang lain, bisa diklik share. Nah, kemudian bisa pilih Bapak Ibu, apakah rekan kolaborasi Bapak Ibu itu cukup menjadi editor saja, itu adalah sudah bagus ya, ataukah mau dijadikan owner, ataukah bisa berkomentar saja, atau hanya melihat saja tidak bisa berkomentar. Nah, kalaupun Bapak Ibu juga ingin membagikan link ini, nah jangan lupa bahwa di sini setiap akun Belajar ID itu otomatisnya langsung restrict ya atau terbatas ke akun
yang sama-sama memiliki akun pembelajaran saja. Jadi silakan langsung diklik di situ. Nah, apakah hanya pada yang akun belajar ID SMK atau anyone with the link? Misalkan anyone with the link ya. Nah, silakan. Anyone with the link itu apakah menjadi viewer, ataukah komentar, ataukah editor, silakan dipilih kemudian oke. Seperti itu. Nah, di tools juga Bapak Ibu, jadi di sini ada yang menarik di doc itu dan saya juga tertarik di sini karena unik. Jadi sekarang kita tidak perlu capek-capek ngetik, capek-capek nulis gitu. Kalau sambil ngomong aja nanti sudah bisa, kenapa enggak? Nah, karena di sini ada namanya voice typing Bapak Ibu ya. Oke, kita coba voice typing. Jadi di sini voice typing itu pun masih ada keterbatasan. Jadi kalau jaringan kita tuh kurang bagus, kurang stabil, mungkin kita juga punya masalah di apa namanya? Di audio kita yang menerima di mikrofon kita, maka voice typing ini tidak akan muncul toolsnya, alatnya voice typing itu tidak akan muncul. Nah, saya coba ya, klik to speak. Hello? Oh, belum. Hello. Hello, anybody, everybody, can you hear me? Oke, jadi bermasalahnya silakan Bapak Ibu mencoba di rumah karena saat ini saya ada masalah di jaringan sebagaimana yang saya bilang tadi. Jadi voice typing ini membutuhkan jaringan yang agak kuat, sinyal yang bagus. Jadi kalau tidak Bapak Ibu akan sering terlontar keluar seperti ini karena tidak terdeteksi gitu, anggapannya tidak terdeteksi. Yang jelas voice typing ini sangat keren, Bapak Ibu bisa coba di rumah, bisa. Tapi nanti silakan disetting ya mau pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, karena kalau bahasa Indonesia ya dia akan langsung bisa mengerti bahasa kita, bahasa seperti ini dia nggak tahu. Tapi kalau dia pakai English, maka dia akan yang dia tahu, yang dia type itu ya yang menurutnya itu mirip bahasa Inggris. Kalau enggak ya dia akan mencari-cari sesuatu yang mirip gitu, Pak Ibu. Oke, kita masih loading menuju ke dock lagi, menuju ke yang seperti semula. Nah, jadi di sini banyak sekali toolsnya, fasilitasnya yang bisa digunakan, hampir mirip 100%. Ya mungkin 90% lah dengan Office Word ya. Tapi ini enaknya karena kalau kita punya jaringan bagus, internet bagus, pun kalaupun tidak, misalkan kita bisa menggunakan Google Drive offline, sebagaimana yang sudah tadi kita install, di mana saja, kapan saja, itu tidak harus tersimpan di hardware kita, di flash disk, ataupun di komputer, ataupun di hard disk. Jadi langsung akan tersimpan di cloud, di drive, seperti itu. Nah, di sini banyak sekali alat-alatnya. Bapak Ibu bisa insert untuk gambar juga bisa image. Saya coba insert image ya. Oke, kita coba insert image. Nah, Bapak Ibu itu di sini kelebihannya lagi karena kita itu telah tersambung langsung dengan internet, maka Bapak Ibu itu nggak perlu masukin image-nya itu ngambil dari komputer aja, tapi kita bisa langsung search the web. Dan ini tuh sangat praktis gitu loh bagi kita yang males bolak-balik copy, paste, save as, download. Nah, kita bisa langsung searching di sini. Misalkan saya mau searching apa? Aladdin. Oke, seperti itu. Kita bisa langsung searching Aladdin. Nah, kita klik, kemudian kita insert. Misal seperti itu. Saya coba ya, insert langsung. Oke, langsung bisa. Langsung nanti kita ubah-ubah ukuran gambarnya sesuai yang diinginkan. Oke, seperti itu Bapak Ibu, rekan-rekan. Kemudian apalagi kita juga bisa memasukkan footnote. Jadi kalau nanti butuh
penjelasan, tulisan kita butuh penjelasan, nah bisa kita masukkan footnote-nya, tabel. Oke, sama saja, hampir mirip. Nah, ini toolsnya banyak yang unik-unik, bisa spelling and grammar, kemudian ada juga script editor, bisa juga menerjemahkan. Silahkan dicoba Bapak Ibu ya. Kemudian ada juga add-on-nya, yaitu perangkat dari pihak ketiga, yang bisa mungkin kita kolaborasikan seperti ini, doc to form, jadi dari dokumen bisa langsung ke form, seperti itu. Nah, untuk filenya sendiri itu bisa kita download dalam bentuk yang berbeda-beda. Misal ada bentuk DOC, ataukah mau langsung PDF, seperti itu. Jadi banyak sekali kelebihannya di sini Bapak Ibu ya, dan sangat ringan, sangat mudah kayak gitu. Oke, mungkin itu saja tentang doc. Kita langsung pindah ke Google Slide. Oke, kita buka Google Slide yang tadi sudah saya buat. Apa ininya Google Slide instruksinya? Sebentar, kita lihat. Nah, di Google Slide ini masukkan gambar Ki Hajar Dewantara, beri judul dengan nama yang sama, beri warna highlight ungu, ganti background dengan warna biru. Oke, saya yakin Bapak Ibu bisa. Gampang. Oke, kita tunggu sampai dengan selesai loadingnya. Oke, kemudian kita pilih insert Bapak Ibu ya. Insert image. Kita tadi pilih search the web. Oke, kita pilih search the web, kemudian pilih ketikan Ki Hajar Dewantara. Nah, silakan dicari gambarnya mirip, apakah ini tadi gambarnya ya. Oke. Nah, setelah itu silakan tambahkan judul ya, judul namanya dengan nama beliau. Kita pilih rata tengah. Kemudian, oke, kita highlight lagi namanya. Silakan di blok namanya, kemudian kita pilih tools yang ini. Highlight color, silakan pilih misalkan warna ungu, tidak masalah. Oke, nah setelah itu Bapak Ibu bisa pilih ini, change background. Nah, apakah backgroundnya itu mau diganti dengan gambar, ataukah mau diganti dengan warna saja? Di sini kita coba ganti dengan warna saja ya, warna biru. Oke, dan nah setelah itu apalagi? Oke, itu saja. Nah, kemudian kita lanjut ke selanjutnya adalah kita coba masukkan ke video. Nah, di sini kita plus, tanda plus ini kita ketik, kita klik maksudnya. Nah, sekarang kita bisa masukkan video juga, video langsung. Oke, jadi sebenarnya Bapak Ibu bisa langsung mencoba bahwa Bapak Ibu bisa langsung masukkan video di sini. Nah, kenapa kok kadang-kadang nih sepertinya nggak bisa kayak gini? Ini karena jaringannya kurang kuat, Bapak Ibu ya. Tapi ini gampang, Bapak Ibu bisa coba-coba di rumah, coba-coba masukkan video atau kalau jaringannya masih kurang bagus. Oh, ternyata jaringan saya ini terpental. Oke, coba saya ini dulu. Oke, kita lanjutkan kembali.
Kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Baik, tadi kita harus masukkan video ya. Oke. Jadi kalian klik di situ, insert video. Oke, wait. Nah, Bapak Ibu bisa masukkan video sesuai materi ajar yang Bapak Ibu mau. Misal di sini saya cari hidroponik NFT misal. Nah, bisa langsung diklik kemudian pilih select. Nah, di sini Bapak Ibu juga bisa langsung mengatur mau otomatis play atau ketika nanti slide-nya ditampilkan ya, mau otomatis terputar atau tunggu diklik sendiri manual atau bagaimana. Oke, nanti tinggal di sini, nanti di sini ada. Oke, jadi di sini Bapak Ibu bisa langsung pilih mau play on click atau play automatically. Nah, kalau sesuai instruksi maka kita pilih play automatically. Seperti itu. Jadi di sini banyak sekali, Bapak Ibu bisa coba explore mana yang mungkin bermanfaat sesuai untuk materi ajarnya. Silahkan dicoba-coba karena banyak sekali manfaat dari slide ini. Dia mirip sekali dengan Microsoft Office PowerPoint seperti itu. Di sini juga ada voice type, jadi mirip dengan doc ya. Bapak Ibu ada juga dictionary. Bisa coba-coba di rumah. Kita lanjut menuju tugas selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah tentang form. Oke. Jadi tadi kita buka di form kita yang nilai siswa. Oke, jadi di form sesuai dengan instruksi. Kita lihat instruksinya. Oke, kita akan membuat kuis Bapak Ibu ya. Oke. Oh, mohon maaf, ini yang saya buka adalah sheet. Baik, salah. Jadi saya buka baru, saya buka di sini, saya buka form. Baik Bapak Ibu, kita sudah sampai di beranda form dari akun Belajar ID Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mencoba mencari menggunakan form baik dari template yang sudah ada maupun menggunakan blank. Nah, kebetulan tadi saya sudah membuat formnya. Kita buka aja langsung. Oke, di form ini saya beri judul kuis wawasan dunia. Bapak Ibu bisa klik di bagian atas ini, kuis wawasan dunia. Apabila Bapak Ibu ingin mengganti judul, bisa klik di sini. Mau diganti judul apa? Apakah judulnya berbeda dengan judul filenya berbeda dengan judul isi dari tulisannya, tidak masalah. Nah, di sini sudah ada email, jadi udah ada permintaan email. Jadi di sini settingannya adalah saya pilih collect email karena memang saya berharap nanti peserta bisa langsung peserta yang mengisi nanti harus mengisikan emailnya. Kemudian di awal Bapak Ibu membuka setelan pasti ada tulisan seperti ini, restrict to users, ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia and its trusted organization. Jadi silakan ini di unclick atau tidak diklik atau diklik ulang agar tanda kliknya hilang. Agar siapapun yang mengisi kuis ini bisa walaupun belum punya akun belajar, terutama akun belajar yang di sini saya SMK ya. Jadi kalau ini tetap saya klik, nah walaupun dia menggunakan akun belajar, tapi beda bukan SMK, misal SMA, SD, SMP, dia tetap tidak bisa buka. Nah makanya ini mending kita
klik lagi agar tidak ada tandanya. Kemudian kita pilih limit to one response, karena ini kan kuis gitu Pak Ibu ya. Nah, kita buka juga di format kuisnya adalah kita jadikan make this as quiz gitu. Karena kalau dari awal pasti ini bukan kuis, pasti seperti ini. Nah, kita buka seperti ini. Kemudian kita pilih save. Oke. Nah, kemudian kita buat silakan tambah, klik tanda tambah, kemudian pilih multiple choice, ketikkan apa yang ingin diketik. Nah, misalkan seperti ini, saya buat kuis dengan pilihan yang ada gambarnya juga. Jadi di sini setelah kita buat pertanyaannya, nah misal opsi 1, misal bunga. Nah, kita kemudian klik di sini gambarnya, dan langsung kita pilih ini saja. Karena saya tidak punya stok gambar di drive berupa gambar bunga, saya juga tidak punya gambar itu di komputer, malas harus upload-upload. Mending kita langsung search di sini. Kita search kan misal bunga. Nah, akan langsung keluar bunga apa yang kita inginkan. Silakan diklik, misal bunga seperti ini, pilih insert seperti itu. Nah, untuk meyakinkan bahwa ini adalah sebuah kuis, silahkan masukkan, klik di sini answer key, jawabannya apa, apakah, jadi nanti banyak pilihan kan, multiple choice Pak Ibu ya, pilih mana yang benar, mana yang salah, pilih mana yang benar, kemudian misal ini yang benar, tambahkan poinnya, apakah 10, apakah 100, apakah berapa, jadi sesuai custom saja. Pun di sini Bapak Ibu, ini gampang sekali, kita pun bisa membuat ini sebagai misal presensi ya, presensi kelas. Oke, saya buat lagi di bawahnya. Kita bisa buat ini sebagai presensi kelas, misal nama dan kehadiran. Nah, di sini kita pilih menggunakan apa kemarin ya? Coba kita klik saja biar kita bisa tahu apakah linear scale. Oh, bukan. Ah ya, kita menggunakan multiple choice grid. Jadi misalkan di sini nama siswanya. Misal Dian, Yani, ini Budi. Kemudian di sini kita pilih hadir, sakit, izin, tanpa keterangan. Oke. Kemudian, oh karena ini kuis, jadi Bapak Ibu bisa buat yang baru ya. Oke. Saya buat ini bukan kuis. Saya anggap Bapak Ibu tadi sudah bisa membuat kuisnya. Oke, jadi ini bukan kuis lagi. Oke. Jadi ini Dian, Yani, izin. Oke, kemudian kita pilih require respond in each row. Jadi di sini untuk presensi ini harus terisi per anak ini harus terisi apa keterangannya hadir, sakit, izin, tanda keterangan seperti itu. Jadi harus ada isinya, kalau nggak bisa. Dan Bapak Ibu juga bisa menambahkan gambar, misal soal berupa gambar, soal misal berupa video, atau Bapak Ibu juga mau nambah add section atau bagian. Jadi nanti sudah diisi dulu bagian pertamanya ini sampai dengan selesai, kemudian klik lagi bagian kedua, seperti itu. Nah, ini tampilan yang tadi kita buat Bapak Ibu ya. Misal Dian, hadir. Oke, kita buka nanti contohnya previewnya di sini. Sebelum itu Bapak Ibu kita bisa bikin juga customize theme-nya. Misal mau kita masukkan image tertentu buat nanti header di atasnya. Atau mau bikin sendiri juga pakai Canva atau Photoshop atau yang lain mah nggak masalah, bisa. Kita
tonton previewnya seperti apa. Nah, previewnya seperti ini, dan ini tadi kehadirannya. Hadirkah? Sakitkah? Jadi harus salah satu aja yang diisi, nggak boleh semuanya. Misal satu baris ini ya cuma satu aja. Gitu. Oke, baru kemudian next. Mungkin seperti itu, Bapak Ibu semuanya. Itu tadi untuk video pertama kita. Jadi saya cut dulu sampai di sini. Saya upload dulu agar Bapak Ibu bisa untuk panduan mengerjakan. Baru saya juga sambil mengerjakan video kedua. Terima kasih banyak, sampai jumpa di video kedua.